Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 46 akan mempresentasikan tugas besar yaitu simulasi sistem penyeimbangan nilai perakitan di perusahaan elektronik menggunakan pendekatan simulasi software pro model. Nah, data ini merupakan data-data yang akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam software pro model. Terdapat sebanyak 9 aktivitas. Oke, yang pertama-tama kita buka aplikasi Pro Model. Oke, yang pertama-tama kita klik file, kemudian new. Nah, di sini menu judulnya kita namai dengan simulasi kipas angin, simulasi produksi kipas angin. Kemudian time unitnya menggunakan second, menggunakan meters, kemudian oke. Nah, setelah itu kita klik with, kemudian location. Nah, yang pertama kita pastikan nyonya ini sudah dicentang, kemudian kita pilih icon di bawah ini. Yang pertama kita pilih ini, kemudian kita klik di sini. Dia jangan lupa nyonya untuk dihilangkan. Kita beri nama di sini yaitu installation of flower footprint untuk aktivitas pertama dalam pembuatan kipas. Kemudian kita klik enter, kita klik new, kita pilih lagi di sini yaitu ini, kemudian kita klik di sini. Aktivitas kedua ini kita beri nama installation of dynamo and host cover dynamo. Kemudian kita klik enter, kemudian kita klik new lagi. Di sini kita pilih ini. Nah, kita beri nama untuk aktivitas ketiga yaitu installation of front casing and line. Kita klik new lagi. Kemudian untuk aktivitas keempat kita tambahkan, kita beri nama installation of dynamo on casing. Kita klik new lagi di sini. Kita beri nama untuk aktivitas selanjutnya yaitu installation of button casing, button cable connection and soldering. Enter, kemudian kita tambahkan lagi yaitu aktivitas keenam. Di sini adalah testing host dynamo installation sticker installation and plastic nuts installation. Kita klik next, kita tambah proses selanjutnya. Sini kita beri nama installation of back casing. Kemudian kita klik new lagi. Kita pilih, kemudian kita beri nama testing of
color. Dan kita klik new. Dan untuk nama aktivitas terakhir ini adalah packing. Nah, kemudian kita rapikan tulisannya. Nah, setelah dirapikan, kemudian kita klik build, kemudian entities. Nah, di sini kita pilih iconnya, kita gunakan ini. Kemudian dan kita di sini berikan ukuran 1 saja. Kemudian kita beri nama kipas angin. Untuk tahap yang ketiga yaitu kita klik build, kemudian kita pilih Ariba. Nah, di sini entity-nya kita gunakan kipas angin. Location-nya itu yang pada aktivitas pertama, kita klik OK. PT-nya 1, occurrence-nya INF. Dan untuk frekuensinya 1. Kemudian kita klik enter. Entity-nya kita kipas angin. Kemudian kita pilih yang aktivitas kedua, PT1, INF. Jenisnya sama, lokasinya kita aktivitas ketiga, PT1, kemudian occurrence-nya INF, kemudian frekuensinya 1. Nah, kita lakukan sama sampai dengan aktivitas ke-9. Ini. Nah, di sini kita pilihnya itu berurutan. Dan di sini yang terakhir yaitu packing. I1, turun INF, frekuensi 1. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu kita klik build. Kemudian kita pilih processing. Di sini entity-nya kita pilih kipas angin, lokasinya yaitu lokasi pertama. Kemudian untuk output-nya itu kipas angin, destinasinya yaitu ke aktivitas yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan Move Logic. Kita klik Move Logic di sini, kemudian kita pilih yang Start Bit. Nah, di sini ini merupakan aktivitas pertama dari proses installation of power footprint. Nah, kita masukkan angka dari pengukuran yang pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, kemudian kita klik auto fit, discrete distribution, kita klik OK. Nah, di sini yang paling tertinggi adalah binomial. Kemudian kita klik export. Sini kita pilih pro model. Sini sudah binomial. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik build. Kemudian kita klik mover. Dan kita paste. Dan kita klik. Setelah itu kita pilih kipas angin untuk lokasinya yaitu pada aktivitas kedua. Untuk outputnya masih kipas angin dan destinasinya yaitu installation of front casing in HMI adalah aktivitas yang ketiga. Setelah itu kita klik Logic, kita masukkan start fit. Nah, di sini kita masukkan data untuk aktivitas yang kedua. Kemudian kita klik auto fit, discrete distribution, kita klik OK. Nah, di sini
Yang tertinggi masih binomial, kita klik explore, kita pilih pro model, binomial, kita klik OK. Kemudian di sini kita buat import, kemudian kita pastekan, kita paste. Nah, untuk aktivitas yang ketiga sampai dengan yang ke-9 itu caranya sama. Ini untuk aktivitas ketiga. Nah, kemudian di sini yang terakhir untuk location-nya yaitu exit. Masukkan logiknya, masukkan datanya, pengukuran, autopay, distribution. Ini di sini binomial, kita export model binomial, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita buat import, kita pastekan. Nah, untuk selanjutnya, kemudian kita akan mensimulasikan dengan cara kita klik simulation dulu, kita pilih option. Nah, di sini untuk runtime-nya kita masukkan 8, kita menggunakan second, kemudian untuk number of replication-nya kita masukkan 10. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah itu kita simulasikan dengan cara simulation klik run
Setelah itu kita akan disuruh untuk menyimpan progres kita. Kemudian kita pilih save. Kemudian kita di sini save dengan nama program modul 2 kelompok. Kita klik save. Nah, kemudian kita cepatkan untuk mempersingkat waktunya. Karena kita menggunakan detik, jadi di sini sedikit lebih lama daripada menggunakan menit. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini kita menggunakan normal run. Untuk ini kita pilih yang semua. Kita klik OK. Nah, di sini efek time in sistemnya akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui apakah simulasinya sudah valid atau belum. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya, Samia. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai hasil pengerjaan laporan tugas besar kelompok 46 dengan judul Simulasi Sistem Penyeimbangan Lini Perakitan di Perusahaan Elektronik menggunakan pendekatan simulasi software pro model yang beranggotakan saya sendiri, Sanaya Adra Fitriana, NPM 19022, dan partner saya Ingrid Bella Pratama, NPM 19028. Di sini topik yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, lalu tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, lokasi dan waktu, pengumpulan data, waktu pengukuran aktivitas perakitan produksi kipas angin, validasi model, output simulasi, analisis output, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Di sini ada pertumbuhan industri manufaktur yang terus meningkat telah memicu perusahaan untuk mencari cara agar tetap kompetitif. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meminimalkan aktivitas menganggur yang tidak memiliki nilai tambah pada produk. Aktivitas pengangguran terjadi karena beban kerja yang tidak seimbang antara stasiun kerja di jalur produksi. Kegiatan ini mengakibatkan penumpakan bahan baku di proses pada stasiun kerja tertentu atau bottleneck. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan elektronik pembuatan kipas angin adalah banyaknya penumpukan di beberapa stasiun kerja. Perusahaan memiliki 9 stasiun kerja, di mana akumulasi tertinggi terjadi pada stasiun packing. Hal ini dikarenakan pada stasiun pengepakan membutuhkan waktu proses yang lebih lama dibandingkan dengan stasiun kerja lainnya. Oleh karenanya, dengan disimulasikan proses produksi menggunakan software pro model dari lini produksi agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, dapat meminimalisir defect waiting, agar tidak menurunkan tingkat kepuasan konsumen mengenai pelayanan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan waktu proses produksi serta jumlah produk yang dapat diproduksi tidak terlalu delay ataupun over, sehingga produk pun dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan konsumen dapat merasa puas atas pelayanannya. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengertian dari software pro model, memahami elemen-elemen pada pro model, mengamati dan menyelesaikan penyelesaian studi kasus sistem produksi kipas angin dengan software pro model. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software pro model, mengenalkan software pro model dengan cara mengoperasiannya dalam memecahkan studi kasus sistem produksi kipas angin. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi produksi jalur perakitan pada proses produksi kipas angin. Untuk tinjauan pustakanya ada sistem. Menurut Fitriana tahun 2020, sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lainnya, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada dalam sistem tersebut. Lalu ada antrian. Menurut Saputra tahun 2020, antrian merupakan suatu garis tunggu dari pengguna atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan fasilitas layanan.
Lalu menurut Trenggonowati tahun 2017 ada model yang didefinisikan sebagai representasi dari suatu sistem untuk tujuan pembelajaran terhadap sistem. Lalu menurut Hermanto tahun 2019, simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasikan atau menggambarkan ciri tampilan dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Untuk verifikasi, yang mana merupakan sebuah proses untuk memastikan model bergerak sesuai yang diharapkan dan terbebas dari error. Uji verifikasi model dilakukan dengan mengamati pergerakan model animasi dalam promodel. Untuk validasi, yakni merupakan suatu proses untuk menetapkan apakah model yang dibuat dapat mempresentasikan sistem nyata, dan promodel sendiri adalah suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisan, menurut Trenggonowati tahun 2017. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini adalah penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada proses produksi peralatan elektronik rumah tangga, yakni produk kipas angin. Studi ini menggunakan kegiatan yang mengembangkan lini produksi yang waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2018. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan data yang dibutuhkan yakni data waktu mulai installation of lower footprint, installation of dynamo and house cover dynamo, installation of front casing and hinge, installation of dynamo on front casing, installation of button casing, cable connection and soldering, testing house dynamo installation, sticker installation and plastic nuts installation, installation of back casing, testing of propeller, dan yang terakhir adalah waktu packaging. Kemudian waktu pengukuran aktivitas perakitan produksi kipas angin, mulai seperti yang tadi dari installation of lower footprint hingga ke packaging, dilakukan pengamatan selama 10 kali dengan totalnya seperti yang tertera pada layar, dengan total rata-ratanya sebanyak 2.503. Untuk validasi model, ada menghitung jumlah replikasi dari replikasi 1 hingga ke 10, rata-ratanya adalah sebesar 3.658,798, standar deviasinya 1,76 sekian, variansinya sebesar 1114494,174. Di mana di sini ada 10 replikasi dengan confidence intervalnya sebesar 95%, alfanya 0,05, dan Z-nya diperoleh dari tabel sebesar 1,96, Halfitnya dihitung sebesar 796.500,847. Betanya sama dengan Halfitnya tadi, dan N-aksennya sebesar 2,74 sekian dibulatkan menjadi 3. Validasi model selanjutnya adalah ada tabel total waktu pengukuran dari produksi 1 hingga yang pertama, dan ada tabel hasil output simulasi dari replikasi 1 hingga replikasi ketiga. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesanya seperti yang tampak pada layar. Lalu untuk perbandingan output real system dan pro model, di sini ada replikasi 1 hingga yang ketiga. Dari real system ada 2.500, 2.500, dan 2.505. Untuk pro modelnya 3.605. 36,77, 3.657,70, dan 3.659,72. Rata-rata pada real system sebesar 2.501,667, pada pro model 3.658,063. Standar deviasinya pada real system 2,887, pada pro model 1,508. Dan variansinya pada real system sebesar 8,33, pada pro model sebesar 2,275. Dari sini diketahui bahwa perbedaannya sangat signifikan, dengan H0 mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, dan H1 adalah mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Dengan alfanya tadi 0,05, diperoleh DF-nya 3,01 sekian dibulatkan menjadi 3, maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa TD sama dengan 3,18245, sehingga dimasukkan kepada rumus Halfit diperoleh 5,06288.
Selanjutnya ada validasi model. Confidence intervalnya diperoleh mu1 dikurangi mu2 lebih besar daripada minus 1161,458 dan lebih kecil daripada minus 1151,33 sama dengan 1 minus alfa. Analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang mu1 dikurangi mu2 sehingga dapat dikatakan ini tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada proses produksi kipas angin pada aktivitas perakitan ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Di mana di sini ada output simulasinya mulai dari installation of lower footprint hingga ke packaging. Selanjutnya ada output dari pro model yang telah dibuat oleh partner saya di awal. Lalu analisa dari outputnya, diketahui bahwa replication ended muncul pada replication 1 selama 3656,77 detik, replication kedua selama 3657,70 detik, replication ketiga selama 3659,72 detik, hingga ke replication 10 selama 3661,37 detik. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kesimpulannya adalah Pro Model merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Pro Model merupakan aplikasi simulasi yang biasanya digunakan untuk merencanakan, mendesain, dan meningkatkan sebuah manufaktur, logistik yang ada maupun baru. Tujuan yang bisa dicapai dari penggunaan pro model yaitu untuk mendapatkan sistem yang optimal dari beberapa alternatif sistem yang telah direncanakan dan menghemat waktu serta biaya dibanding melakukan simulasi secara nyata. Yang kedua ada elemen-elemen pada software pro model adalah location, entity, arrivals, processing, dan start feed. Kemudian hasil output yang dapat diketahui bahwa replication ended muncul replication 1 selama 3656,77 detik hingga ke replication 10 selama 3661,37 detik. Lalu diperoleh juga saran dari penelitian ini. Yang pertama, sebaiknya dalam tugas besar modul pro model ini memiliki permasalahan yang kompleks. Yang kedua, sebaiknya pada laporan dijelaskan secara detail terkait penyelesaian masalah yang menyeluruh, serta memberikan usulan yang direkomendasikan untuk membantu mengatasi masalah yang ada. Kemudian yang terakhir, sebaiknya penelitian dapat dilakukan di beberapa waktu yang berbeda agar dapat diketahui perbedaan yang signifikan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 46, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.